Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sayyidina dari kelas 2 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kecelakaan laut. Di sini saya menjelaskan apa itu kecelakaan laut. Kecelakaan laut ini menjadi tantangan besar di perairan Indonesia. Negara seperti Indonesia seringkali dihadapkan dengan kecelakaan laut yang mematikan. Banyak korban jiwa dan kerugian material yang ditimbulkan sehingga menjadi tantangan besar bagi upaya keselamatan pelayaran di perairan Nusantara. Definisi dari jenis kecelakaan laut. Yang pertama adalah definisi kecelakaan laut. Kecelakaan laut adalah insiden yang terjadi di laut, danau atau sungai yang melibatkan kapal, perahu atau kendaraan air lainnya, menyebabkan kerusakan berat dan kehilangan jiwa. Yang kedua ada kecelakaan laut. Beberapa jenis kecelakaan laut yang umum terjadi adalah tabrakan antar kapal, kapal tenggelam, tabrakan dalam kapal, pencemaran lingkungan dan kecelakaan di pelabuhan. Yang ketiga terdapat respon darurat. Respon darurat ini adalah respon darurat terhadap kecelakaan laut, melibatkan upaya pencarian dan penyelamatan evakuasi serta penanganan dampak kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Faktor penyebab kecelakaan laut, faktor alam. Faktor alam ini menjadi salah satu efek kerugian pada penyebab kecelakaan laut, yaitu faktor alam. Faktor alam, kondisi cuaca buruk, termasuk angin kencang, ombak tinggi, dan badai dapat menyebabkan kapal kehilangan kendali atau mengalami kerusakan struktural. Yang kedua ada faktor teknis. Faktor teknis ini merupakan kerusakan mesin, peralatan navigasi yang tidak berfungsi dan kesalahan manusia dalam mengoperasikan kapal dapat memicu terjadinya kecelakaan laut. Yang ketiga terdapat faktor navigasi. Faktor navigasi adalah kesalahan dalam membaca peta, kurangnya pemahaman terhadap kondisi arus dan gelombang, serta kelalaian dalam menjaga jarak antar aman dapat menyebabkan kapal terdampar dan menabrak benda lain. Dampak kecelakaan laut itu terdiri dari kerusakan lingkungan. Kecelakaan laut dapat menyebabkan tumpahan minyak, kebocoran bagi kimia berbahaya, dan kerusakan ekosistem laut yang sulit dipulihkan. Yang kedua ada kerugian ekonomi. Kerusakan kapal, kargo, dan infrastruktur pelabuhan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi pelaku industri maritim. Yang ketiga terdapat korban jiwa. Kecelakaan kapal dapat menyebabkan cedera dan kehilangan nyawa bagi awak kapal, penumpang, dan masyarakat di sekitar. Yang keempat ada gangguan operasional. Kejahatan laut, kecelakaan laut menimbulkan gangguan pada aktivitas pelayaran, logistik, dan keamanan maritim secara keseluruhan. Sini terdapat prosedur penanganan kecelakaan laut. Yang pertama terdapat pelaporan kecelakaan. Peristiwa kecelakaan laut harus segera dilaporkan kepada otoritas pelabuhan atau penegak hukum di laut terdekat untuk memulai proses penanganan yang cepat dan efektif. Yang kedua terdapat evakuasi korban. Tim penyelamat akan segera melakukan evakuasi dan pertolongan pertama kepada korban yang terluka atau dalam bahaya. Kecepatan dan efektivitas evakuasi sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga terdapat penyelamatan kapal. Upaya penyelamatan kapal yang mengalami kerusakan akan dilakukan oleh tim penyelamat yang terlatih. Mereka akan berusaha menstabilkan dan mengamankan kapal agar tidak tenggelam atau terdampar. Di sini ada peran otoritas pelabuhan dalam penanganan kecelakaan. Yang pertama yaitu koordinasi tanggap darurat. Otoritas pelabuhan memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan upaya tanggap darurat saat terjadi kecelakaan laut. Mereka bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya dan tim penyelamatan. Yang kedua terdapat penyelidikan dan investigasi.
Otoritas pelabuhan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan mengambil langkah-langkah pencegahan di masa depan. Yang ketiga, terdapat pencegahan lalu lintas pelabuhan. Saat terjadi kecelakaan, di otoritas pelabuhan mengatur lalu lintas kapal dan aktivitas di pelabuhan untuk memfasilitasi upaya penyelamatan dan evakuasi. Dalam langkah pencegahan kecelakaan laut, yaitu pertama, pelatihan keselamatan, yang kedua pemeliharaan kapal, yang ketiga sistem navigasi tadi, dan yang keempat manajemen muatan. Teknologi selamat maritim. Teknologi selamat maritim yang canggih telah dikembangkan untuk memastikan keamanan di laut, mulai dari peralatan navigasi modern, sistem komunikasi terpadu, hingga teknologi mendeteksi cuaca buruk. Lampu, skoci, dan peralatan tangga darurat adalah beberapa contoh fitur keselamatan yang digunakan secara teliti untuk melindungi penumpang dan awak kapal saat terjadi kecelakaan laut. Sini ada peran asuransi dalam kecelakaan laut, yaitu proteksi finansial, yang kedua yang tepat komprehensif, yang ketiga meminimalkan dampak kerugian, dan yang keempat memfasilitas pemulihan. Lalu ada pembelajaran dari kasus kecelakaan laut, yaitu analisis mendalam. Setiap kasus kecelakaan laut harus dibagi secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasarnya dan menemukan solusi yang efektif. Yang kedua adalah menggunakan prosedur, dan yang ketiga pengembangan teknologi dan yang lain kolaborasi yang kuat. Sekian dari saya presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.